Berlatar di sebuah daerah pedesaan di Thailand, ini adalah keluarga Nart. Mereka sedang menyirami kebun bawangnya. Diketahui keluarga ini sangat berharap panennya bisa berhasil kali ini, dan uang penjualannya akan mereka bisa gunakan untuk mengobati putrinya. Putrinya ini bernama Nart. Dia mengalami penyakit non-medis. Terdengar teriakan Nart dari rumahnya. คนอื่นมาคิดมากนะ Nart pun meninggal. Tak jauh dari tempat tinggal Nart, tinggallah sebuah keluarga petani bawang yang sangat bahagia dan harmonis. Ini adalah Yat, Yam, dan Yi. Dan ini adalah sang ibu. Kita sebut aja Yanti ya, karena semua anaknya tuh pakai huruf depannya Y semua. Jadi kita panggil aja Bu Yanti. Ibunya memberitahukan bahwa malam ini mereka sekeluarga akan pergi ke festival tahunan. Dan pergilah mereka ke sekolah. Di tengah perjalanan, Yi berdiri di depan sebuah pohon tua besar yang kelihatannya suwung, angker kayaknya. Dan ada sebuah altar tua di bawah pohon itu. Saat ditanya oleh Yat, Yi nggak berani ngasih tahu apa yang sudah dia lihat. Setelah kelas usai, tiba giliran Yat untuk piket bersih-bersih kelas. Tapi kedua murid ini kayaknya ketakutan saat mereka membersihkan salah satu bangku di kelas itu. ไปทิ้งขยะก่อนนะ แถมโต๊ะใครอ่ะเจ๊ Yat dikagetkan oleh Yam yang duduk di bangku kosong tadi. Yam menemukan kertas dengan gambar-gambar seram. Dan ternyata tempat duduk itu adalah tempat duduknya Nart. Karena Yat dapat giliran piket, akhirnya mereka pulang telat dan harus nunggu mikrolet terakhir. Pas sore menjelang maghrib mereka sampai. Mereka melewati jalan yang tadi ada pohon tua besarnya. Pohon angker yang tadi. Karena itu adalah akses satu-satunya menuju pulang ke rumah mereka. Ini adalah kakak ketiga mereka, namanya Yot. Mulutnya gacor, nggak bisa direm kalau ngomong. Yot ini disuruh ibunya untuk menjemput mereka, karena mereka akan pergi bersama-sama ke festival tahunan malam ini. ร้องดังกว่าเพื่อนพูดอีกสามารับแล้วเนี่ย Yang sedang nge-briefing pegawai ladangnya ini adalah Yos, dia kakak kedua. Jadi Yam ini mempunyai 5 saudara, berarti 6 sama dia ya. Terus ada satu orang lagi nih yang belum dikenalin, nanti sambil jalan aja ya. Yang jelas dia ini anak pertama. Sesampainya di rumah, ayahnya marah-marah karena mereka telat pulang sekolah. Tuh kan marah. Ayahnya ini sangat keras dan kolot dalam mendidik anak-anaknya. Semua anak-anaknya sangat segen dan patuh terhadap ayahnya, kecuali anak yang pertama. Lalu berangkatlah mereka ke festival tahunan. Festival tahunan ini memang ditunggu-tunggu oleh warga di situ.
Karena selain momen ini adalah momen sakral dalam keyakinan mereka, di situ juga ada pasar malam sebagai ขอ hiburannya. พ่อคุ้มครองครอบครัวเรา อย่าให้เจ็บอย่าให้ไข้ สิ่งชั่วร้ายอย่าเข้ามากล้ำกลาย Oh iya, Yam ini dulu waktu kecilnya pernah kena malaria dan hampir meninggal, atau pernah dinyatakan meninggal. Tetapi beberapa waktu nyawanya tertolong, dia hidup kembali. Malam ini entah kenapa si Yam terus-terusan batuk. Setelah tadi maghrib melihat sosok yang ada di pohon angker yang tadi ya. Lalu Yat meminta agar Yam bilang ke ibunya untuk pulang secepatnya untuk istirahat. เจ้อย่าบอก Tetapi Yam mengatakan kata yang aneh sih. แย้มขอนะ Apa itu sebuah ไม่ pesan? ขึ้นวันเนี้ย Apa Yam akan meninggal? ขึ้นวันไหนแล้ว Kita tonton aja ya. งั้นลงมาแล้วเจ๊จะบอก Lalu datanglah Yon dan Yos. Mereka mengajak ketiga adiknya untuk pergi dari situ. Karena si Yos tadi pas lagi makan ketoprak, dia godain istri orang. Payah dah. Akhirnya Yat, Yam, dan Yi naik biang lala. ไปดูนี่แล้ววะ Memang sih, biang lala itu salah satu hiburan menarik untuk dinaiki. Dari dulu waktu zamannya di Patriot Semarang sampai sekarang di Keramat Jati Indah. Sudahlah, jadi curhat ya. นี่ตรงไหนอีก Sambil bercengkrama hangat, ketiga putri ini sangat menikmati momen kebersamaannya. สวยไหม สวย มีความสุขจังเลยนะเจ้ ได้มาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ Tiba-tiba Yi dan Yam melihat sosok wanita tua yang menakutkan. Tetapi Yat nggak bisa melihatnya. Keesokan harinya, Yos memeriksakan Yam ke klinik. Dan anehnya, si dokter yang menanganinya bilang kalau Yam baik-baik aja. Nggak ada gejala atau penyakit apapun setelah memeriksa. Si Yos pun merasa aneh dan heran mendengarnya. Udah jelas wajah adiknya itu pucat dan terus-terusan batuk. Nah, ini nih kakak pertama mereka semua. Namanya Yak. Betul kan? Semua anaknya depannya Y semua. Yak ini udah beberapa tahun meninggalkan rumah untuk mendaftar menjadi tentara karena dia nggak ingin menghabiskan waktunya sebagai petani bawang di kampungnya. Yos ini marah ke Yak karena setelah Yak meninggalkan rumah, bagian tugas Yak untuk membantu sang ayah di ladang harus ditangani oleh Yos. Dan Yos menganggap Yak ini orang yang egois. Lalu Yak memberikan oleh-oleh sebuah korek Zippo untuk Yos dan Yot. Yak ini adalah kakak yang populer bagi adik-adiknya. Walaupun dia terlihat selengean dan temperamental, tetapi dia sangat menyayangi keluarganya. Potret keluarga yang bahagia. Malam harinya, ia mendengar sesuatu dari luar. Ternyata Iyat juga mendengarnya. Dia melihat Yam nampak sedang memakan sesuatu. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan. Terdengar bisikan yang membuat Iyat nggak sadarkan diri.
Keesokan harinya, pegawai yang telah bekerja puluhan tahun sama keluarga Yam ini tiba-tiba ingin berhenti bekerja. Pak Mun. Pak Mun ini ngotot sekali untuk berhenti kerja di ladang ayahnya Yam, sampai membuat ayahnya Yam marah. Karena saat ditanya oleh sang ayah tentang alasan kenapa Pak Mun berhenti bekerja, Pak Mun cuma bilang karena dia mengalami hal yang menyeramkan semalam. Tetapi sang ayah yang gak percaya hal-hal mistis pun tambah kesal mendengar alasan itu. ใครก็ได้ไปส่งข้าที่ไร่ฟังนู้นหน่อยเดี๋ยววันเนี้ยข้าจะได้งานเร็วที่สุดภายในวันนี้เลย Yam semakin menunjukkan keanehan, sikapnya berubah total. Kalau bahasa di kita di sini mah ya, si Yam ini kena kesurupan kayaknya ya. มึงน่ะมานวดให้กูหน่อย ไปญี่ปุ่น Saat si ibu datang mendengar keributan di kamar Yam, si Yam ini ngadu dan memutarbalikkan fakta dan mencoba untuk memperdaya si ibu. Dan si ibu pun percaya dengan apa yang Yam adukan. หนีเที่ยวกันอีก Dan si ibu malah menyalahkan Yat. Iya nih, kayaknya si Yam udah kesurupan deh. Ketiga kakak Yat sedang membahas tentang keanehan yang terjadi pada Yam di gudang. Yak menanyakan ke kedua adiknya apakah sepeninggalan Yak beberapa tahun ini dari rumah ada keanehan yang terjadi di rumah ini. Yos menyampaikan keanehan sewaktu memeriksa Yam ke dokter. Secara medis nggak ditemukan penyakit atau gejala apapun pada Yam. Tapi faktualnya kita lihat kondisi Yam ini semakin memburuk. Lalu datanglah Yat ke dalam gudang. Dan Yat bilang kalau dirinya mendengar suara wanita yang aneh dan menyeramkan semalam. Malam harinya Yak sedang berjaga di depan rumah. Dan Yak menceritakan ke Yat bahwa Pak Mun juga mendengar suara menyeramkan kemarin malam. Pak Mun gak cerita detail. Dia hanya bilang dia telah kembali. Maksud Pak Mun, dia siapa ya? Terdengar suara-suara aneh. Oh, mungkin ini kalau di kita mah yang disebut sirup kali ya. Setelah mendengar itu, kita jadi nggak sadarkan diri. Kayak gitu kan sirup ya? Agar tetap terjaga kesadarannya, Yat menyakiti badannya sendiri. Nggak tahu Yat ini dikasih tahu oleh siapa cara seperti itu. Tapi emang seperti itu caranya sih. Lalu terdengar suara letusan tembakan dari luar rumah. Dan Yat meminta Yi untuk bersembunyi di dalam lemari. Yat melihat sosok wanita yang menyeramkan. Dan Yak menembak sosok itu. Yam berhasil ditemukan. Semua kakak Yam nampak sedang berjaga sambil menikmati ciu Thailand. Yak yang masih terjaga dan melihat keanehan mulai terjadi. Yak melihat Yam keluar dari kamarnya. Lalu Yak, Yos, dan Yot mencari Yam ke ladang. Yak melihat sosok wanita berbaju hitam. Ternyata bukan hanya Yak yang melihatnya, tetapi Yos dan Yot pun juga melihatnya. Yam juga menceritakan kepada kakak-kakaknya bahwa dia pernah melihat sosok itu di pohon angker yang ada altar tuanya. Astagfirullahaladzim, siapa itu? Keesokan harinya, Yak pergi untuk menemui Sersan Papan. Dia ini adalah seorang sesepuh yang mengerti akan hal-hal supranatural. Ternyata di sini kita ketahui walaupun Yak bertahun-tahun pergi dari rumah, dia selalu mencari tahu tentang keadaan kampung dan keluarganya. Yak juga sudah mengetahui tentang Nart yang tewas secara nggak wajar. Datanglah Yot. มึงไปทำหน้าที่ของมึง ไ
Yat akan pergi untuk membeli cemilan dan Yam ingin ikut ke warung untuk jajan juga. Tetapi saat Yam meminta izin ke ibunya, wanita yang ngambil dan memakan gigi geraham Yam tadi adalah Cuai. Cuai ini adalah wanita pendatang di desa tersebut. Dia mempelajari ilmu hitam dan memanggil sosok roh jahat. Tapi karena gepok atau nggak kuat, dia menjadi gila seperti sekarang. Kebanyakan meraktekin ilmu hitam dia ini. Saat Sersan Papan dan Yak datang memeriksa Yam, pergilah Yak dan Sersan Papan ke gubuk Cuai yang terletak di tengah hutan. Saat Yak dan Sersan masuk, Cuai telah menyelesaikan ritualnya. Sersan memberitahukan bahwa ritual yang Cuai tadi lakukan adalah ritual pemindahan roh yang berada di badan Cuai ke badan yang baru sebagai inang barunya, yaitu Yam. Dan gigi tadi adalah sebagai media perpindahannya. Yak meminta agar Sersan Papan membantu menyelamatkan nyawa adiknya. Kondisi Yam semakin memburuk, terutama di bagian perutnya. Keesokan harinya, Sersan Papan datang dengan Pak Put. Pak Put ini adalah paranormal di dusun sebelah. Pak Put keliling area rumah dan berhenti di sebuah tangkal rimbun bambu kesayangan ayahnya Yam, dan gak mengizinkan siapapun untuk menebangnya. Jadi bambu ini nih bambu kesayangan ayahnya Yam. Yak yang gak sabaran ini dan melihat Pak Put hanya berkeliling di luar rumah, akhirnya protes ke Pak Put. Karena Pak Put ini gak langsung masuk ke dalam untuk memeriksa Yam. Pak Put hanya berpesan agar Yak harus lebih bersabar, karena suatu saat nanti Yak akan menemui ujian yang gak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Akhirnya Yak meminta maaf ke Pak Put. Pak Put berhenti di depan pintu masuk rumah Yam dan menuliskan semacam raja. Gak tahu raja itu fungsinya apa. Pak Put mulai ritualnya. Di siang hari, roh ini kekuatannya terbatas. Dia memanfaatkan kelemahan dari sang ibu dan memperdayanya agar membantunya mengusir Pak Put. Gak tahu ini sebuah kelemahan atau bukan ya. Yang pasti kalau yang namanya ibu pasti gak akan tega deh ngeliat anaknya kesakitan. Pak Put kembali ke tangkal bambu yang tadi dan meminta agar bambu tersebut ditebang. Tapi Yot yang patuh dan taat sama ayahnya ini menolaknya. Pilihannya hanya ditebang atau Yam yang akan terbunuh. Saat Yak, Yos, dan Yot menebang tangkal bambu itu, datang ayah dan Yat. Pak Put mencoba menjelaskan ke si ayah kalau kerjaan roh jahat itu memang memainkan emosi manusia, dan dia sangat jago memainkan peran itu. Apalagi kondisi psikis orang tersebut sedang gak stabil. Pasti orang itu akan bereaksi agresif atau akan bertindak yang sangat merugikan diri dia sendiri. Walaupun baru ketemu dengan si ayah, Pak Put bisa tahu kalau si ayah ini orang yang keras. Tetapi dia nggak akan mungkin memukul keluarganya seperti tadi. Itu semua karena dampak energi negatif yang roh jahat itu keluarkan. Dan Yak juga meminta sang ayah agar menebang pohon bambu itu.
Akhirnya si ayah pun setuju dan mengizinkan. Tercium bau busuk seperti bangke dan terlihat banyak lalat-lalat hijau mengerubutinya. Mengerubuti organ-organ bekas inang si roh jahat tadi. Dan Pak Put memerintahkan untuk membakarnya dan jangan sampai ada yang menyentuhnya. Muncul Yam untuk menghentikan Pak Put membakar organ itu. Lalu Pak Put menyuruh agar secepatnya membawa Yam ke rumah sakit. Karena menurut Pak Put dengan kondisi badan yang lemah seperti ini, Yam sangat membutuhkan cairan infus. Dan menurut Pak Put, hanya orang yang mempunyai tekad yang kuat yang bisa membawa Yam sampai ke rumah sakit. Karena dalam perjalanan mereka nanti menuju rumah sakit akan banyak ujian dan rintangan dari roh jahat ini. Di tengah perjalanan, Yak menanyakan ke Pak Put, roh apa yang sebenarnya merasuki Yam dan kenapa memilih Yam untuk dirasuki. Menurut Pak Put, roh ini berusia sudah ratusan tahun. Kebanyakan dan biasanya roh hanya memilih anak-anak yang suka galau. Hati-hati tuh yang suka galau ya. Tetapi dalam kasus sekarang ini yang dihadapi adalah roh yang sangat jahat. Dia memilih anak-anak yang sehat dan anak yang luar biasa. Yang dimaksud anak luar biasa ini adalah anak yang pernah meninggal atau mati suri. Karena Yam ini juga pernah kan dinyatakan meninggal saat berusia beberapa bulan. Orang yang pernah mati suri sangat sensitif terhadap hal-hal supranatural dan biasanya jarang sakit setelahnya. Yak juga menanyakan tentang Nart, teman sekelas Yat. Menurut Pak Put, Nart hanya dijadikan inang sementaranya, sampai roh ini menemukan sosok inang yang tepat dan kuat. Nampak kabut semakin menebal, dan Pak Put mulai merasakan energi buruk, energi negatif di area tersebut. Lalu Pak Put menyuruh Yak untuk menyiapkan peluru keramat yang dia berikan tadi. Peluru yang telah dibaca-bacakan doa-doa oleh Pak Put. Dan meminta Yak untuk siap-siap karena roh jahat itu nggak akan membiarkan mereka membawa Yam sampai ke rumah sakit. Yak pun berhasil fokus dan lolos dari godaan halusinasi roh jahat itu. Tak berhenti di situ, roh jahat pun mengeluarkan bisikan-bisikan jahatnya untuk memperdaya mereka. Yak berhasil mengeluarkan roh jahat itu dari tubuh Yam. Dan dengan sisa peluru keramatnya, akhirnya roh jahat itu pun lenyap. Yam akhirnya berhasil dibawa ke rumah sakit. Ternyata Yak ini pulang karena diminta oleh ibunya karena seringnya terjadi hal-hal aneh di kampungnya. Saat malam hari, Yam menanyakan pertanyaan aneh ke Yat. Yam pun tewas. Loh, bukannya menurut roh jahat itu tubuh Yam adalah inang yang tepat ya untuk dirasuki? Terus kenapa sekarang roh itu mau pindah ke tubuh Yat ya? Gak jelas nih roh, pindah-pindah mulu. Galau kali bu ya?
dan film pun